Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Zara Abia dari Program Studi Administrasi Publik kelas A1 semester 2 dari Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pada video ini saya akan menyampaikan opini saya mengenai gerakan filantropis kontribusi sosial dalam menghadapi tantangan kehidupan sosial masyarakat. Saat ini, bangsa Indonesia dan dunia secara umum sedang dihadapkan pada kondisi krisis kehidupan sosial masyarakat, baik dalam aspek ideologi, politik, ekonomi atau kesenjangan sosial, lingkungan alam, dan lain sebagainya. Karena itulah, salah satu bentuk upaya menciptakan ketahanan nasional dan keteraturan sosial dalam kehidupan bermasyarakat adalah melakukan gerakan nyata dengan kontribusi sosial sehingga dapat menciptakan keseimbangan solidarity atau kesetiakawanan, conformity atau keteraturan, dan kohesi atau kesatuan sosial yang kuat. Pertanyaannya adalah, berdasarkan pengalaman dan pengamatan Anda sendiri, bagaimanakah Anda memaknai kondisi berbagai krisis masalah ketahanan nasional saat ini dengan berbagai macam dinamika permasalahan di dalamnya? Lantas, bagaimanakah bentuk aksi nyata yang harus kita lakukan dalam menghadapi krisis tersebut? Menurut jawaban saya, ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa dan negara untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa guna mencapai tujuan nasional. Menurut saya, ketahanan nasional saat ini menghadapi berbagai krisis seperti krisis pangan, energi, keuangan, dan lain sebagainya. Dalam krisis pangan menjadi bagian dari ketahanan nasional dan harus diatasi dengan strategi yang tepat. Beberapa permasalahan yang mempengaruhi ketahanan pangan adalah akibat alihfungsi lahan, degradasi lahan, pertumbuhan penduduk, dan meningkatnya status ekonomi yang mempengaruhi pola konsumsi. Selain itu, krisis pupuk juga dapat memicu krisis beras. Untuk mengatasi krisis pangan, perlu dilakukan aksi nyata berupa strategi ketahanan nasional yang tepat. Terdapat beberapa strategi yang dapat dilakukan, antara lain yang pertama, meningkatkan produksi pangan dengan memperbaiki kualitas lahan dan penggunaan teknologi yang tepat. Yang kedua, meningkatkan ketersediaan pangan dengan mengoptimalkan distribusi dan mengurangi pemborosan pangan. Yang ketiga, meningkatkan kemandirian pangan dan mengembangkan pertanian organik dan mengurangi ketergantungan pada impor pangan. Yang keempat, meningkatkan akses masyarakat terhadap pangan dengan memperkuat jaringan distribusi dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Selain itu, perlu juga dilakukan kolaborasi global untuk mengatasi tantangan ketahanan pangan global. Negara-negara G20 perlu berkomitmen untuk bekerja sama dalam mengatasi krisis pangan. Dengan strategi yang tepat dan kolaborasi global yang baik, diharapkan ketahanan pangan dan ketahanan nasional dapat terjaga dengan baik. Sedangkan dalam krisis energi dapat terjadi akibat ketergantungan pada sumber energi yang terbatas dan tidak ramah lingkungan. Terdapat beberapa aksi nyata yang dapat dilakukan untuk menghadapi krisis energi. Antara lain yang pertama, meningkatkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga angin, dan biomasa. Yang kedua, meningkatkan efisiensi energi melalui pengembangan teknologi yang lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghematan energi. Dalam menghadapi krisis ketahanan nasional, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Selain itu, diperlukan juga kesadaran dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat yang mengatasi permasalahan sosial yang ada. Sekian dari saya. Apabila terdapat salah kata maupun tingkah laku saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih yang telah menonton video saya ini sampai akhir. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.